kita memimpin di bidang kita sendiri, itu kan kita sudah punya polanya lah ya, bahwa pola Iya, kerjanya benar. seperti ini. Nah, lalu kemudian bagaimana saya memimpin orangnya gitu. Tapi kalau memimpin project kan project sendiri punya alurnya sendiri gitu ya, Yes, punya betul. caranya sendiri. Yang Betul. namanya mengelola project itu, Mm. Mas Dedi ya, kan sebetulnya sudah ada ininya ya. Kalau kita mau mengelola project kan Mm. framework-nya sudah jelas lah. Ada Ya. initiate, ada plan, execute, monitor, control, lalu nanti close gitu ya. Sederhananya seperti Mm. itu. Mm. Tetapi sebetulnya di sepanjang framework ini, tugas project manager itu Mm. yang utama kan sebetulnya komunikasi. Ah. Karena Welcome to Better Leader, Bang Satria Dharma Tarikan. Oke, terima kasih Mas Teddy. Gimana kabar Bang? Ini WFH lagi kita ya? WFH lagi. Kita ikutlah menjaga agar penyebarannya tidak melonjak itulah ya. Kita di rumah dulu deh. Bener banget. Di kantor kita juga kayak agak banyak yang kena dan lumayan ini ya, cepet ya. Cepet. Nah. Kalau Bang Satria udah Walaupun alumni lah ya. ya, saya sudah alumni, tapi tetap was-was juga Mas Ted. Oh iya. Masa yang lain belum kebagian kita 2 kali gitu ya, kesannya nanti itu tidak ingin banget membanggakan gitu ya. kesannya orang. Iya, bukan sesuatu yang membanggakan itu. Iya. Oke, Bang Satria, ini kita lagi dalam suasana work from home lagi ya. Jadi udah 2 mingguan inilah kira-kira ya kantor kita ditutup ya untuk mengantisipasi penyebaran. Jadi kalau teman-teman yang sempat nonton Better Leader edisi-edisi sebelumnya yang sempat di kantor kita gitu ya. Nah, sekarang kok pakai Zoom lagi ya karena situasinya begini gitu ya. Tapi kan tidak mengurangi esensinya lah ya. Justru agak lebih gampang saya mendapatkan jadwal Satria nih ya gara-gara lagi kerja di rumah gitu. Pasnya juga ada banyak gitu ya. Ya, perusahaan lain juga masih jaga-jaga juga gitu ya. Tidak apa-apa kita manfaatkan untuk belajar bersama. Ada yang company udah mulai, kemarin saya ada yang udah mulai pengen ini ya, pengen onsite kelas ya. Kemudian ya tertunda lah ya. Mau balikin ke online juga ada yang ya online lagi gitu kali ya. Ya, tapi memang mungkin ada yang berharap benar bahwa offline gitu ya. Jadi mending kita mundur deh ke beberapa bulan. Optimis sih sebetulnya, artinya bahwa 1-2 bulan bakal balik lagi gitu. Semoga jadi kenyataan lah. Semoga begitulah. Oke, nah ini mungkin salah satu ini Bang ya, salah satu ciri-ciri leadership zaman now itu ketidakpastian. Nah, gitu nggak Bang? Betul, ini salah satu seleksinya barangkali ya. Seseorang itu siap menjadi leader itu karena dihadapkan dengan ketidakpastian. Bedalah dengan dulu yang semuanya bisa kita rencanakan sejak jauh-jauh hari gitu. Bukan berarti sekarang tanpa perencanaan loh ya, tetapi akan sangat banyak hal di kita hadapi begitu memaksa kita untuk berubah dengan segera gitu ya. Jadi apa namanya? Perencanaan tetap ada, tapi tidak mengesampingkan bahwa di depan itu juga akan ada hal-hal yang mungkin tidak kita duga sama sekali gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang ini gitu, itu kan tadinya nggak ada tuh orang punya bayangan harus mempersiapkan studio kayak kita gitu ya. Kemudian muncul dan itu harus dikerjakan. Kalau nggak terganggu bisnis kita. Dan itu ya jadi semacam apa namanya ya, semacam tugas dadakan yang sifatnya jadi kayak project. Ya kerjain gitu. Kalau dulu kan perubahannya masih bisa diprediksi gitu Mas Ted. Jadi bentuknya bukan project tapi panitia. Nah, kita bentuk dulu panitianya gitu ya. Ngapain? Ada panitia ini gitu ya. Iya juga ya. Dulu namanya panitia itu udah agak lama nggak dipakai tuh istilah itu Bang Satria. Panitia ya dulu acara panitia apa gitu ya. Panitia nggak hanya 17-an ya dulu ya. Panitia tuh berbagai hal ya. Berbagai program. Dan biasanya panitia itu selalu ada acara pembubaran panitia, makan-makan. Nah, gitu ya. itu enaknya ya. Kalau sekarang orang ngerjain proyek kan nggak mikir gitu lagi gitu ya. Karena kebanyakan, masa bubar. Iya. Kadang-kadang belum sempat selesai udah dibubarin proyeknya. Nah, itu juga bisa jadi gitu ya. Iya. Dibubarkan oleh kegagalan.
Yes, yes. Ini menarik nih Bang Satria ya. Jadi kalau boleh dibilang ya salah satu fitur dari situasi sekarang adalah perubahan gitu ya, ketidakpastian. Sorry, fitur dari kondisi sekarang adalah perubahan dan impact-nya adalah ketidakpastian gitu ya. Nah, sehingga otomatis kalau menurut Bang Satria kira-kira apa yang membedakan kalau gitu ya konsekuensinya dari sisi leadership nih Bang antara kondisi sekarang sama kondisi ya mungkin zaman Bang Satria udah kerja dulu lah kan kita soalnya beda generasi nih. Ya kan? Ini. Oke. Kalau kita mau lihat gitu ya, Mas Ted ya, kalau dulu ya dari yang saya lihat dari senior saya, wah tetap nggak ngaku ini. Jadi senior saya, padahal dirinya Nah, sendiri juga senior. yang namanya raker akhir tahun itu untuk tahun ke Hmm. depan itu dikerjakan dengan serius. Karena ini Hmm. benar-benar bahwa semua departemen itu benar-benar menyiapkan ya. Kami tahun lalu apa yang sudah kami lakukan, Hmm? lalu tahun depan apa yang kami rencanakan, gitu ya. Oke. Dan itu sudah semua dipikirkan secara serius, lalu dimantepin gitu ya bahwa oke, semuanya sudah selaras dengan tujuan perusahaan. Itulah program kita di tahun depan, gitu ya. Nah, kalaupun ada hal-hal yang perlu dikerjakan secara Hmm. khusus, ya Hmm. ada hal-hal yang bukan rutin gitu ya, yang kita sebut proyek tadi, itu Yes. biasanya proyeknya itu proyek kalau saya orang HR, proyeknya Hmm. HR. Kalau ada orang akuntan, Hmm. itu proyeknya akuntan gitu ya. Ya, 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 Jadi ya, ya. saya sebagai manajer HR, saya manajer akuntansi atau saya manajer legal misalnya ya, maka proyek itu adalah proyeknya departemen kami. Kebanyakan begitu ya, proyek Kebanyakan hanya ada begitu. di lingkup ya, tempatnya masing-masing gitu. Kalau dulu kayak gitu ya. Secara struktur itu enak. Hmm. Karena kalau saya sebagai leader punya anggota tim, itu saya Hmm. bisa langsung pakai kekuatan struktural itu gitu ya. Ya, Ini saya atasan kamu loh untuk melakukan itu gitu. ya, Nah, ya. sekarang ke sini itu jadi sesuatu yang uh, semua leader itu dituntut lah ya. Hmm. Kita punya rencana di awal tahun untuk Hmm. satu tahun berjalan itu Ya. bagus. Tetapi kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi Hmm. dan itu bisa dalam tanda kutip ya memaksa kita Hmm. membentuk tim Hmm. ya cross cross departemen lah ya. Jadi Ah. misalnya kalau tadi saya misalnya manajer HR nih, Hmm. tiba-tiba dibilang kita ini ya ada pembukaan cabang baru nih misalnya Yes. ya di satu kota gitu. Hmm. Ini kita eh, 2022 ini ada MotoGP di Mandalika. Jadi kita perlu buka cabang Wih. baru di Lombok misalnya ya. Jadi Wih. selama ini belum ada cabang di Lombok, kita mau buka di Lombok nih. Ya. Nah, lalu kemudian saya diminta untuk memimpin. Hmm. Padahal tugas saya kan mestinya cuma cari orang gitu ya. Tapi Hmm. kemudian udah pokoknya nanti pembukaan kantor cabang kita di Lombok kamu yang Hmm. pegang ya. Nah, artinya saya kan Hmm. harus memimpin orang GA gitu ya, memimpin Hmm. orang fasilitas gitu, Yes, yes. orang legal itu yang harus saya hadapi gitu, itu yang harus Ya. saya kerjakan, saya harus bekerja sama dengan mereka dan secara struktural saya tidak punya kekuatan atas itu. Nah, ini yang membedakan ya Bang Satria ya. Jadi kalau kita bicara leadership yang struktural itu mungkin so far ilmunya udah agak lebih stabil ya dan orang itu bisa predictable lah ya. Kemudian kan muncul tuh Bang di industri itu orang yang aduh saya tuh nggak pengen jadi bos, saya pengen jadi spesialis aja sehingga mereka milih tuh ya jadi spesialis aja deh gitu ya mungkin sampai jadi expert. Tapi kenyataannya expert ini pun atau individu kontributor ya kenyataannya nggak mungkin bisa lepas dari tugas-tugas kepemimpinan karena situasi tadi ya Bang ya. Kadang-kadang harus memimpin Betul. proyek. Memang kita ahlinya gitu kan. Kita yang paling senior di situ harus memimpin proyek. Saya tadi nggak berharap gitu ya. Tapi masalahnya adalah kemampuan memimpin proyek itu ya sebenarnya sama-sama rumitnya dengan kemampuan memimpin tim yang itu kan. Padahal tadinya saya nggak pengen belajar itu sebenarnya gitu Bang. Di sini challenge-nya ya. Ya, betul Mas Dedi. Jadi kalau uh, kita memimpin di bidang kita sendiri, Hmm. itu kan kita sudah punya polanya lah ya, bahwa pola Iya kerjanya seperti benar. ini. Nah, lalu kemudian bagaimana saya memimpin orangnya gitu. Hmm. Tapi kalau memimpin project kan project sendiri punya punya alurnya sendiri gitu ya, Yes, punya betul. caranya sendiri. Jadi kita ahli di bidang kita tahu Hmm. cara kerjanya, lalu kemudian kita memimpin orang, lalu Hmm. ketika nanti project yang kita pegang itu gitu ya, lintas departemen tadi, Hmm.
maka saya harus paham juga dong cara kerja orang Nah, lain, itu. gitu. Itu kompleksitasnya lebih tingginya malah di situ ya. Satu, ini kerjaannya temporary, jadi harus cepet nih. Biasanya kan gitu ya, Bang, ya? Betul, Harus betul. cepat. Tantangan kedua, anggotanya berbagai macam, bukan anak buah saya bahkan gitu ya, Secara anak langsung. buah orang lain gitu ya. Jadi mereka mungkin juga masih punya bos langsung di sana lah gitu ya. Yang ketiga, keahliannya juga bukan keahlian saya kadang-kadang ya. Sering kali lah gitu ya. Keahliannya macam-macam. Di sini kompleksitas memimpin proyek jadi makin tinggi ya, Bang. Tambah satu lagi Mas Teddy, selain Betul. yang Mas Teddy sampaikan tadi, yang kita pimpin ini punya KPI sendiri. Kalau Iya punya dibilang kerjaan performance sendiri dia. appraisal, Dia gitu ya, sendiri. Iya. iya, KPI-nya yang jadi patokan, bukan mengerjakan Ah, proyek bersama kita. Nah, ini kan jadi tantangan tersendiri bagaimana menjaga semangat orang itu untuk mau sepenuh hati mengerjakan proyek bersama dengan yes. kita gitu. Yes, yes, yes. Kalau Oh iya. anggota tim kita kan, ini mempengaruhi performance appraisal kamu loh, itu dia mungkin, wah saya harus kerjain sepenuh hati nih gitu. Iya Tapi benar. kalau bukan kita yang memberikan nilai gitu, orang-orang kan ya berapa Yes, yes. persen sih dari project gitu ya. Mm-mm. Kalau nggak banyak ngapain saya sepenuh hati di situ gitu. Iya. Atau kebalikannya gini Bang Situ. Ini kalau Bang Satria mungkin tadi cerita ini buat teman-teman yang ngerasa relate ya, mungkin situasinya ada di perusahaan yang udah agak established ya. Nah, tadi ya agak rapi organisasinya, terus kemudian mulai banyak nih proyek-proyek ya. Nah, kalau di situasi lain yang aku temui ya Bang ya di teman-teman yang startup atau startup yang udah nggak startup lagi sebenarnya, tapi masih bernuansa startup lah itu ya. Itu situasinya adalah dia punya bos, iya ya, tapi jarang ketemu bahkan sama si bos ini sebenarnya ya. Mungkin kayak semacam kepala ahli, leader ahli apalah gitu ya. Nah, Tapi kemudian dia lebih banyak di proyek-proyek ini. Problemnya adalah proyeknya nggak cuma satu. Jadi dia tuh ada di proyek macam-macam. Jadi kita bayangkan bahwa si leadernya pun ya, project leader ini punya anggota tim, anak buahnya orang yang secara resminya yang appraise dia, tapi di sisi si anggota tim ini juga punya kerjaan di proyek-proyek lain. ini bahkan bisa dikatakan kayak gaya kerja zaman sekarang ya Mas Teddy ya. Iya benar. Orang jadi semakin banyak terlibat dalam berbagai proyek, Iya, terlibat dalam iya. berbagai tugas-tugas yang memang jangka waktunya enggak panjang sih. Mm-mm. Proyek A selesai, langsung Iya. proyek B masih berjalan gitu ya. Proyek C sudah Hmm. mulai didiskusikan lagi gitu. Itu kondisi pekerjaan sekarang. Betul. Ya, Padahal tadi di saya sebagian sebagai project leadernya kan sebenarnya nggak pengen-pengen amat jadi bos gitu kan sebenarnya aslinya. Saya nah, spesialis aja gitu kan. spesialis kok gitu ya. Saya milih jalur spesialis biar nggak harus ngurusin orang kok gitu. Tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Iya. Jadi tuntutan pekerjaan sekarang ya memang meminta kita begitu gitu. Kalau sudah tahu Lagi ya begitu Bang ya. mungkin nyesel loh Mas Ted. Iya Mending benar jadi mungkin leader nyesel juga. sekalian gitu ya. Mending jadi bos. Nah, Punya wewenang. benar-benar. Mending jadi bos kalian tuh gini Bang yang aku terima curhatannya ya. Jadi si project leader ini itu kan anak buahnya dia kerja di tim membernya lah ya. Kerja di berbagai macam project. Nah, dia itu sebenarnya kekuasaannya agak agak galaunya agak rendahnya karena dia nggak bisa kasih penilaian sehingga dia nggak punya wewenang. Kan yang ngasih penilaian tetap bos yang sana tuh, Ya yang betul. bidang aslinya itu. Secara Jadi dia struktur ya. paling hanya bisa kasih masukan. Misalnya kayak oke kerjaan itu masa gini-gini, tapi yang akhirnya anak ini dapat nilai berapa tetap bos yang aslinya sana. Jadi sebenarnya dia nggak punya kekuasaan yang terlalu besar juga gitu. Udahlah anaknya dipindah-pindah ya, dia nggak punya kekuasaan. Jadi nggak ada apa ya. Kadang-kadang kalau Bang Satria mengalami pernah mimpin tim zaman dulu ya, kita tuh untuk motivasi orang kadang-kadang iming-iming pakai fasilitas atau apa gitu nggak bisa. Ya betul. Betul Mas Ted. Jadi memang kekuatannya itu kekuatan hubungan baik. Nah, ini. Kekuatan hubungan ikatan moral lah, ikatan emosional yang perlu dibangun ya karena tidak cuma dengan si anggota tim, dengan Yes. atasannya juga. Karena Oh, bayangin gitu. kalau hubungan kita dengan atasannya tidak bagus gitu ya, lalu kemudian dia dapat nilai jelek, saya tanya tuh ke Pak Satria bagaimana kamu di project, katanya tidak bagus, padahal dia yang bikin jelek nilai anggota tim, kan repot ya. Jadi Iya kita harus, juga. nah ini kita perlu jaga hubungan baiknya. Ini jadi Iya, benar yang juga. namanya mengelola project itu, Mm, Mas Dedi ya, kan sebetulnya sudah ada ininya ya. Kalau kita mau mengelola project kan mm. framework-nya sudah jelas lah.
Ada Ya. initiate, ada plan, execute, monitor, control, lalu nanti close gitu ya. Sederhananya seperti itu. Tetapi sebetulnya di sepanjang framework ini tugas fasilitator, tugas project manager itu yang utama kan sebetulnya komunikasi. Karena project-nya sendiri kan sudah di apa namanya ya, di bagian initiate kita sudah tetapkan nih sebetulnya yang mau kita capai itu apa. Yes. Di bagian execute kita sudah di bagian plan kita sudah buat rencananya. Ya, tahapannya apa saja, deliverables-nya apa saja, itu sudah jelas gitu. Lalu execute kita pastikan bahwa ini bisa berjalan sesuai rencana. Lalu sepanjang program itu kita pantau, kita monitor agar kalaupun terjadi perubahan, itu perubahan yang masih dalam kendali kita gitu ya. Bisa kita respon dengan cepat. Nah, sepanjang ini semuanya kan komunikasi sebetulnya gitu ya. Wah, ini menarik nih, Bang. Kita coba zoom in lagi, Bang ya. Berarti ya, itu tadi background-nya se-complicated dan sesolid itu ya, teman-teman, bahwa kita tuh sekarang makin perlu belajar tentang gimana kita mimpin dengan gaya tadi project base yang makin banyak itu. Nah, sekarang kita mau zoom in ya kalau gitu ya. Jadi tadi Bang Santi sempat menyebutkan soal fase-fase project yang tadi ya semuanya proses komunikasi. Tapi kalau boleh direview dikit Bang, jadi secara umum itu project itu gimana tuh ininya? Fase-fasenya gitu atau frameworknya? Kalau fasenya, frameworknya ada 5 secara umum, Mas Teddy. Yang pertama kita sebut sebagai initiate. Ya, di initiate ini kita memulai project itu. Dan di sini kemudian yang kita lakukan apa sih sebagai project manager? Tugas kita memastikan yang namanya kita project manager, proyek yang kita kerjakan itu kan datangnya dari pihak lain. Ya, itu project owner-nya lah. Si project owner mempercayakan kepada kita, ini loh project yang perlu kamu kerjakan, gitu ya. Nah, agar kita tahu persis yang kita kerjakan ini memenuhi harapan atau tidak, maka kita wawancara lah project owner-nya dan semua pihak terkait nih, persisnya apa yang diharapkan dari project ini. Jangan sampai kita kerja keras gitu ya, lah bukan gitu yang saya harapkan gitu ya. Kita sudah capek-capek bikin rendang, ternyata yang diharapkan steak gitu ya. Ternyata yang diharapkan nasi goreng. Kan repot, usahanya sudah luar biasa, tapi hasilnya ada sesuai harapan. Nah, maka dari situ sejak awal kita pastikan bahwa saya dipercaya mengerjakan proyek ini, hasil akhir yang diharapkan apa sih? Itu di fase initiate ya, Bang. Memperjelas apa istilah di kita jobs to be done nih. Jobs to be done ya. Kalau di project management yang lain sering disebut sebagai project charter gitu ya. Jadi nanti ada kesepakatan awalnya. Ini loh yang mau kita buat gitu. Kalau itu sudah jelas, maka kita masuk ke plan. Ya ini kayak 7 habit lah. Ini habit 2-nya nih. Kalau kita sudah tahu habit 2-nya, kita masuk plan. Apa yang kita lakukan? Project yang besar tadi itu kita pilah-pilah menjadi bagian yang kecil. Ya, lalu aktivitasnya yang mana dulu nih yang kita kerjakan, misalnya kalau tadi kita mau buka kantor cabang di Lombok misalnya ya, nah apa saja sih harus kita persiapkan? Kantornya gitu ya, kalau mau beli survei gedungnya gitu ya, lalu sumber daya manusianya, urusan perizinannya, peralatannya, itu kan semua hal-hal yang harus kita persiapkan. Ini kita petakan di bagian plan gitu ya. Lalu kemudian yang mana dulu nih ya di breakdown, lalu kemudian yang mana dulu nih kita kerjakan, itu semua kita susun di sana. Nah, yang makan waktu lama itu sebetulnya di sini, Mas Ted, di bagian initiate dan plan. Ya, karena dua bagian ini sudah kita buat secara jelas, secara detail, maka di bagian execute kita tinggal mengikuti plan-nya aja. Kita mau ngapain nih? Langkah pertama ngapain? Itu yang kita eksekusi. Iya, karena penuh dengan ketidakpastian itu, jadi di 2 langkah ini harus minimal mungkin ya risiko-risikonya ya. Maksudnya risiko juga sudah kita bicarakan di sini. Kita sudah misalnya tadi kalau kita mau pengadaan kantornya nih, risiko apa yang mungkin muncul? Misalnya ya, tidak ada yang bangunan yang memenuhi kriteria misalnya ya. Nah, itu kan risiko, lalu pikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi risiko itu. Ada di sana semua. Ini yang lama ya. Ini penting walaupun tidak mengikat, karena sangat mungkin perubahan akan sangat di tengah jalan itu akan sangat mungkin terjadi. Nah, lalu tadi eksekusi ya sudah, apapun yang kita rencanakan itu omong kosong kalau tidak dieksekusi ya. Jadi harus dieksekut, itu harus dijalankan. Kalau kita kuliah dulu kan ada teknik penulisan skripsi. Nah, itu banyak yang teknik penulisannya beberapa semester gitu ya.
Cuma belajar teknik enggak nulis-nulis Iya, skripsinya. Nah, jangan betul. sampai seperti itu gitu. Jadi kita ya udah jalankan. Mm-mm. Nah, kalau kita sih menyarankan begini Mas Ted, kalau mau project itu terlaksana ya, Mm-mm. disiplin, dan kemudian hubungan kita dengan anggota tim kita itu bisa Mm-mm. berjalan secara maksudnya hubungan emosional tadi ya, ikatan Mm-mm. tadi bisa terbangun dengan baik, kita Mm-mm. sarankan sekali seminggu ada pertemuan. Hmm. Kita nggak usah lama-lama, paling lama setengah jam ya, sekali Ya. seminggu tinggal ngomong. Kan di plan itu selalu kita sediakan aktivitas apa yang ngerjain Mm. siapa gitu ya. Jadi sekali Mm-mm. seminggu Mm-mm. kita tanyakan, ya ini gimana nih, ada kesulitan nggak dalam hal itu, ada hal Mm-mm. baru yang bisa kita diskusikan nggak gitu ya. Itu jadi Mm. poin penting untuk membangun semangat tim. Oke. Mereka jadi merasa iya, apa yang kami lakukan itu diapresiasi, dan Ya. sebagai sebuah tim jadi orang jadi merasa, waduh, saya enggak beres, siapa Hmm. terganggu ya, dia enggak bisa jalan juga ya gitu ya, Yes, karena yes, saya yes, yes. belum beres. Itu dibangun di sana gitu. Itu di fase execution ya, Bang ya? Pasti eksekusi. Dalam Hmm. eksekusinya kita pastikan ketemu minimal sekali seminggu. Oh. Ya, kalau dari programnya Dunamis itu disebutnya sebagai Team Accountability Session, gitu ya. Ah. Jadi ada setiap minggu lah. Mm. Singkat aja ya, singkatnya cuma di minggu lalu saya punya tugas ini, Mm-mm. hasilnya seperti ini. Mm. Ya, di minggu depan tugas saya apa? Itu aja sebetulnya Itu mungkin masing-masing. mirip-mirip dengan teman-teman kalau udah familiar sama solusinya Dinamis juga yang namanya for discipline of execution week session ya Bang ya. Betul Hubungannya sekali. ada di situ ya, Ya, kesamaan esensinya di situ ya Bang ya. sama esensinya di sana. Cuma kalau di 4DX bicara komitmen, di sini dia bicara tentang aktivitas yang sebetulnya sudah tertulis di plan. Ya, di plan sudah ada Oh, semua. Dia ya, tinggal ya, ya. mengkonfirmasi itu sudah Hmm. terlaksana atau belum. Gitu. Oke, sip. Nah, baru kemudian langkah keempat, disebutnya langkah keempat, tapi sebetulnya dia berlaku sepanjang proses. Hmm. Monitor dan kontrol itu berlaku sepanjang proses. Ya, jadi kita Hmm. monitor sejak initiate. Ya, maksudnya monitor apa? Kalau pingin kita monitor, kita pastikan kita sudah melakukan wawancara belum, kita sudah tanyakan Hmm. belum si para key stakeholder ini apa yang mereka Hmm. lakukan. Itu kan perlu kita monitor. Hmm. Nah, lalu kemudian di tengah-tengah Hmm. nanti sepanjang perjalanan Hmm. kita cek dulu, kita lihat lagi apakah ada perubahan-perubahan yang muncul ya, yang diperlukan atau yang diminta Hmm. ya, karena kadangkala apa namanya ya, si project owner Hmm. meminta sesuatu yang belum tentu apa namanya, belum tentu dia pahami kesulitan dari permintaan tersebut. Hmm. Ya, jadi dulu saya pernah ikut dalam proyek rekrutmen banyak nih, karena buka Hmm. beberapa kantor cabang itu rekrutmen banyak. Lalu kemudian kita rekrutmennya ke berbagai kota. Kita Yes. menghubungi ke sekolah-sekolah gitu ya, Hmm. kampus-kampus untuk bisa enggak nanti pada hari ini dari jam sekian sampai jam sekian kita adakan walk-in interview gitu ya, dari Hmm. orang-orang datang gitu. Terus bosnya bilang, kayaknya kita mau buka lebih cepat deh. Hmm. Kantornya sudah siap, masa dianggurin sekian lama? maju 2 minggu buat dia sih kan bagus ya, cara sudah Iya. selesai lebih cepat, maju 2 minggu, tapi dalam benak kita yang ngerjain, saya harus kontak lagi kepala sekolah itu semua, dosen-dosen di kampus itu kan ceritanya jadi panjang. Kalau kita Iya. mengadakan walk-in-nya di hotel misalnya ya, saya harus Tidak negosiasi lagi. lagi, kan Iya. banyak ya. Di mata project owner itu sederhana gitu kan Yes. cuma geser jadwal, tapi kan Hmm. konsekuensi di belakang itu Panjang juga. banyak gitu ya, banyak banget konsekuensinya. Nah itu sebagai project manager nanti ini Hmm. kita pantau ketika ada perubahan-perubahan itu, kita Hmm. perlu bisa menunjukkan bahwa saya bisa mengerti kalau Hmm. bapak atau ibu ingin perubahan itu. Hmm. Nah, di sisi lain, saya tunjukkan konsekuensinya nih, Hmm. gitu ya. Ini loh tujuannya tadi di awal kita punya project charter tadi itu ya, project Yes. scope statement itu kan
ini loh Pak Bu, di awal kan kita mintanya begini, Hmm. lalu sekarang Bapak Ibu mintanya begini. Hmm. Nah, kalau ini permintaannya, konsekuensinya ini. Hmm. Siap enggak dengan Yes. konsekuensi itu? Ah. Gitu ya. Kamu bayangin kalau kita bangun rumah misalnya, tadi pintunya di tengah, tiba-tiba yang punya bilang, bisa enggak pintunya dibuat di samping aja? Nah, itu kan mengubah banyak hal. Buat dia kesannya cuma geser sedikit gitu ya. Nah, ini kan banyak banget yang berubah gara-gara permintaan itu gitu. Nah, Itu tapi kalau jangankan project rumah, Bang. Itu yang jokes-nya teman-teman desainer itu kayak gitu. Ini hurufnya bisa diganti font ini nggak? Kan cuma ganti font aja. Nah, itu iya, sebenarnya panjang konsekuensinya. itu dia nggak tahu gitu ya, banyak yang berubah gara-gara satu permintaan eh, yang di mata mereka itu sederhana itu ya. Jadi nah tugas kita untuk menyampaikan hal itu gitu. Ini loh konsekuensinya ya. Kalau menurut dia nggak apa-apa deh, saya siap tanggung konsekuensi itu. Ya, Nah, kita jalan. Tapi bukan kita lagi yang salah sebagai project manager, gitu yes. ya. Dan sebagai project manager, sebagai leader nih, tantangan kita adalah menjaga motivasi anggota tim kita. Bayangin anggota tim yang Iya, sudah benar. tahu rencananya begini gitu ya. Lalu kemudian ketika berubah, ya, ya berubah lagi gitu ya kira-kira. Dan dalam tanda kutip celakanya, kadang-kadang anggota tim kita kan nggak kenal project owner. Hmm. Yang mereka tahu kan project manager. Kita ya sebagai project manager. Seolah-olah kita yang berharap itu berubah gitu ya. Hmm. Nah, itu tantangannya Mas Ted. Kalau Ah. ini sudah beres di bagian ini, lalu kemudian kita masuk ke close. Ini jarang sekali kita di zaman sekarang saking banyaknya project itu ya. Itu Hmm. banyak orang yang tidak sampai acara close itu. Jadi kalau Hmm. misalnya bikin misalnya proyeknya bikin aplikasi lah, misalnya Hmm. aplikasi pembayaran. Yes. Kan selama ini kita kayaknya belum punya nih, misalnya ya. Hmm. Sementara pelanggan kita sudah banyak nih yang pinginnya jangan kayak inilah kita dimudahkan dengan aplikasi lah. Nah, kita Yes. buatlah aplikasi pembayaran gitu ya. Lalu kemudian begitu aplikasinya jadi, kita di launching gitu ya. Hmm. Oke, hore, sudah launching. Udah ya, Nggak ada kayak kita itu. enggak belajar apa sih yang kemarin kita pelajari gitu ya, apa sih yang bisa untuk nah itu pentingnya nih di bagian close ini sebetulnya diharapkan di sana Hmm. kita bisa melihat bahwa aplikasi itu sudah jadi, sudah kita selesaikan, dan pembelajaran apa yang kita dapatkan dari yang Oh. kemarin gitu Itu ya. mungkin ada sebabnya ya, Bang ya. Karena pada saat dia di launching itu nggak langsung di close. Muncul kebutuhan-kebutuhan baru gitu ya. Either si aplikasi ini muncul apa namanya masukan feedback terus harus Yep. diperbaiki terus jadi nggak kelar-kelar gitu ya. Atau muncul kalau gitu versi kedua sekalian ya, project baru lagi. Jadi mungkin itu ya salah satu Yep. penyebabnya nggak sampai closing ya. Ada yang pakai pendekatan itu, tapi ada yang kemudian yang menyiapkan dengan yang menjalankan itu beda. Jadi untuk yang Oh, menyiapkan udah dilepas. kita close. Nah Ah. sekarang kalau ada perubahan ini bagian maintenance nih yang nanti yang ini sudah rutin lagi lah, jangan lagi kita anggap sebagai project gitu. Ada juga yang membuat seperti itu gitu ya. Oke. Jadi kalau di zaman sekarang menurut saya bagian closing ini salah satu hal yang penting Mas Ted, dan kalau bisa didokumentasikan gitu. Karena makin ke sini kan mempertahankan sumber daya manusia itu kan tidak mudah ya. Yes. Perpindahan orang itu kan semakin tinggi. Jadi ketika ada satu orang yang mengerjakan satu proyek dan ilmunya tidak ditinggal ketika menjalankan proyek ini, nah nanti kita mulai dari nol lagi ketika ada Iya benar. hal yang sejenis gitu ya. Jadi Yes, yes. kalau ada dokumentasinya akan sangat bagus sekali gitu. Orangnya mungkin pindah, orangnya mungkin promosi, orangnya kemanapun dia, ilmunya enggak kemana-mana gitu. Kita bisa tetap Ini poin belajar bagus dari nih situ. Bang Satria karena beberapa tahun yang lalu ya ada project apa namanya leadership development ya di salah satu perusahaan telco klien kita. Nah itu beberapa memutuskan untuk pas implementasi milih project implementasinya itu yang poin tadi tuh. Oh iya ya saya itu punya project-project ya bikin hal-hal ya, aplikasi segala sistem segala macam yang udah selesai tapi nggak smooth apa namanya perpindahannya ke sana gitu ya, ke bagian yang tadi yang maintain yang operations gitu ya karena mungkin proses dokumentasi ya sharing sessionnya itu tidak close gitu ya jadi udah ya kasih sana gitu loh Ya, terus ada masalah ya dibalikin lagi ke sini kan wah diberantakin lagi jadi dia ini nggak pernah selesai karena mungkin prosesnya juga nggak tuntas sebenarnya kita sendiri betul nggak betul. nyiapin misalnya proses
nanti misalnya ya tadi ya anggaplah cuma pakai dokumen lah gitu ya. Oh cara melakukan ABCD padahal mungkin lebih gampang misalnya oke ya biar orang sana gak mau makainya kita pakai video misalnya gitu ya. Pakai video petunjuk misalnya. Nah itu hal-hal itu nggak betul-betul tuntas dikerjakan sehingga pas dilepas itu nggak disapi sebenarnya gitu. Masih Masih tergantung ya. akhirnya jadi nyusul lagi gitu Iya. ya. Apalagi kalau paradigmanya kan bukan kami yang buat, yang tahu jeroannya kan yang Oh, buat nih, gitu ya. Jadi merasa ya udah kami menjalankan, ada masalah balik lagi ke sana gitu. Itu bisa muncul juga gitu, Mas Ted. oke. Nah, Bang Satria ini pertanyaan nih, Bang. Kalau dengar flow project tadi dan konsekuensi-konsekuensi peran kepemimpinannya kan sekilas ya kalau teman-teman dengar tuh kayak simple gitu ya. Nah, tapi saya tahu ini nggak mungkin simple ya kan. Nah, kalau pengalaman Bang Satria nih, either ngalamin sendiri atau fasilitasi atau nampingin gitu ya. Yang challenge-nya di mana aja tuh nggak simple nih di mana nih realnya, Bang? Eh, Paling menantang sebetulnya adalah ini dalam konteks kita pilah dulu ya, dalam konteks ketika kita memimpin tim yang lintas departemen tadi, Ya. memimpin orang-orang yang belum tentu di bawah kita gitu ya. Hmm. Yang paling menantang itu adalah ketika orang tidak menjalankan perannya dan mereka tidak merasa bersalah. Oh, Ya, jadi ya tadi karena ini bukan bukan tugas saya gitu ya, iya benar juga sih. atau eh, terjadi politik dalam kantor. Hmm. Wah, itu kan proyeknya Satria. Masa anak buah Hmm. saya ke sana, nanti kalau sukses Satria yang punya nama, bukan saya. Hmm. Udah, kamu udah usah bantu, gitu ya. Ini Ya, ya, kembali ya, lagi, Mas, ya. hubungan-hubungan seperti itu. Karena kalau kita bicara dari sisi plan tadi, sebetulnya kita kan ketika menyusun itu kita pasti akan tahapan-tahapannya itu kan kita sesuaikan juga dengan kompetensi anggota tim kita. Hmm. Kalau misalnya, oh yang berkaitan dengan legal, nanti orang legal lah yang maju ke sana, gitu ya. Hmm. Kalau Hmm. nanti ini kaitannya dengan yang teknis gitu, Hmm. eh, kalau informatika yang kebutuhan informatika saya kasih ke Hmm. sana gitu ya. Tapi Hmm. kalau ahli bangunannya ya saya cari orang GA misalnya. Itu kan Hmm. sebetulnya sudah kita plot juga gitu ya. Jadi Hmm. secara skill ya, secara skill relatif bisa dikatakan orang-orangnya sudah mampu di bidang itu Hmm. gitu. Tetapi secara moralnya, secara komitmennya, nah Hmm. ini yang jadi tantangan Oh, iya. gitu. Jadi kompleksitas atau nggak mudahnya itu karena ini soalnya aku jadi keingetan nih Mas ya, ada aku bisa relate ya satu project yang sebenarnya itu pembagian tugasnya udah jelas. At least bagi menurut kami udah jelas ya. Kalau dia satu anggota tim nih ya, dia tugasnya apa, perannya apa udah jelas. Nah, ada dua tantangan di situ dan kalau keinget-inget lagi cerita Bang Satria, iya tantangannya tantangan soal manusia nih. Pertama adalah eh, ternyata si bosnya yang mengizinkan dia untuk ikut di grup di project ini itu nggak pernah ngasih arahan yang jelas. Jadi pas kami meeting sama bosnya tuh kayaknya iya 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 jelas, pas ngomong karena bosnya itu nggak jelas gitu. Jadi kita harus menjelaskan Ulang ulang lagi. dan Iya. dan dia kemudian merasa wah kok jadi repot juga. Nah gitu tuh itu satu ya pertama itu isu Hmm. pertama tuh akhirnya itu nggak smooth di awal kayak gitu. Nah, jadi nggak jelas tentang berbagai macam lah, nggak jelas tentang ya karena ini proyeknya berhubungan dengan revenue juga ya, jadi nggak jelas dengan emang nanti gue dapat nggak bagian gitu-gitunya tuh nggak clear, padahal harusnya Nah, udah clear di atas gitu ya sebelum dia desak. oke. Nah yang kedua ini bang, mungkin di fase mana ya? Jadi pada saat pengerjaan terus kita kasih feedback gitu ya, karena saya bukan bosnya gitu kan, harus kasih feedback tuh agak baper nih, terus dia nyari-nyari alasan untuk nggak mengerjakan karena dia punya pekerjaan di yang utamanya gitu. Nah, ini manfaatnya kalau kita gunakan yang tim accountability session tadi, Mas Ted. Ya, Hmm. jadi di sini kita bisa melihat apakah setiap orang mengerjakan Hmm. bagiannya atau tidak, gitu Hmm. ya. Nah, di sini kalau tadi Mas Teddy sampaikan, ternyata dia tidak mengerjakan, dia lebih memilih mengerjakan tugas utamanya, misalnya ya, yang sesuai Hmm. dengan KPI-nya, dia tidak memegang Karena komitmen sebelumnya dengan baper tuh kita. habis di feedback. Iya. Nah, ini uh, di sini kita ketahui dan kemudian uh, tantangannya itu adalah cara kita memberikan feedback itu, Mas. Ah, itu jadi Ya, penting juga ya. jadi
secara struktur memang kita tidak punya kekuatan formal untuk dalam tanda kutip menghukum gitu ya, untuk memarahi dia gitu. Nggak ada secara formalnya, nggak ada. Yang kita punya itu cuma kekuatan moral gitu. Jadi kita biasanya ya, kita sarankan begini. Ketika kita memimpin tim, ada 4 hal yang perlu jadi perhatian kita dalam membangun hubungan kita dengan orang lain. Ya, jadi 4 hal ini sebetulnya tidak cuma 4, tapi 4 hal ini akan sangat membantu kita untuk memimpin tim yang situasinya lintas departemen tadi. Ya. Yang pertama, kita demonstrate respect dulu. Kita tunjukkan penghargaan kita hormati orang tersebut gitu ya. Ya, apapun pekerjaannya dia, apapun tugasnya dia, kita apresiasi. Ya, karena tidak ada orang yang tidak suka diapresiasi kan. Semua orang kan penting, semua orang kan ingin dianggap penting gitu ya. Jadi kita apresiasi, demonstrate respect. Jadi ketika nanti dalam berdiskusi, ketika nanti dalam mengerjakan tugas-tugasnya, kita hargai dia sebagai bagian dari tim dan punya peranan yang sama dengan semua yang lain. Ya. Lalu kemudian perilaku berikutnya listen first. Jadi walaupun kita sebagai leader, dengarkanlah apa yang dirasakan, apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Karena bisa jadi seperti yang tadi Mas Teddy sampaikan, ketika kita berkumpul, ya kita langsung, oke, sudah jelas ya, nanti kita bla 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 bla, silakan kerjakan. Padahal dia dari atasannya belum jelas gitu ya, bayangin bingung dari sana, lalu kemudian ketemu dengan kita, tak membantu sama sekali. Dalam hatinya, ini gue dibayar apa enggak ya kan? Kemudian nanti gue dapat masuk KPI apa enggak ya kan? Nah, kita dengerin dulu, karena kalau kita sudah dengerin, hal ketiga bisa kita lakukan, clarify expectation. Kita bisa perjelas nih semua, ya. Yang diharapkan dari dia apa, yang diharapkan dari saya apa, yang diharapkan dari tim kita apa. Nah, ini jadi kita tidak bermain di area yang abu-abu. Yes. Ya, jadi yang keempat, practice accountability. Dan ini sebagai project manager, kita tunjukkan bahwa kita mengerjakan bagian kita. Setelah kita mengerjakan bagian kita, baru kita bisa meminta orang lain juga mengerjakan bagiannya. Jadi jangan sampai project manager, kita enggak, teman-teman, mohon maaf, saya belum mengerjakan bagian ini, tapi saya harap teman-teman jangan seperti saya ya. Ini karena kemarin ada tugas mendadak, bla bla. Nah, ini kita sudah, ya masa kita dituntut sementara dia sendiri tidak melakukan gitu. Jadi practice accountability. Nah, berkaitan dengan 4 hal ini tadi, kalau kita bisa menjalankan ini, maka yang tadi Mas tadi sampaikan, ketika ada yang tidak menjalankan bagiannya dengan baik, sebelum kita feedback, listen first dulu. Apa sih kendala yang dia hadapi gitu ya? Apa sih kesulitan yang dia hadapi? Jangan-jangan ini berkaitan dengan ketidakmampuan secara struktural gitu ya, karena ketika mau melakukan sesuatu dia harus dapat persetujuan dari pihak lain gitu, dan dia tidak bisa menembus itu gitu ya, justru butuh bantuan kita. Nah, ini yang perlu kita pada momen itu justru kita perlu menjadi bagian dari jalan keluar buat dia gitu, kita perlu menjadi jawaban buat dia. Kalau langsung kita feedback aja gitu ya, apalagi pakai pendekatan gimana sih, ini temen lain jadi terganggu nih gara-gara lo gitu. Katanya janjinya kemarin begini gitu kan. Iya, nah itu makin terpuruk dianya gitu. Gitu Mas. Nah, jadi ternyata unsur people itu jadi sangat kental ya Bang sebenarnya di project management ya. Betul sekali Mas. Dan itu yang jadi apa namanya ya, kalau beberapa kelas yang kita jalankan ya, kalau kita bicara tentang project management esensial ya, kalau para peserta ditanya apa yang membuat project itu gagal, sebagian besar berkaitan dengan people ya, terakhir hubungan antara antar manusia gitu, itu yang jadi penyebab utama. Sisi sebaliknya, kalau ditanya apa yang pertama kali terlintas kalau bicara tentang project management, yang terbayang adalah jadwal,
jahat gitu ya, Iya, tools-nya benar-benar. gitu. Yang Jadi, terbayang itu. paradoks ya. Yang kebayang pertama Paradoks. kali adalah jadwal, gancar, planning, bla bla bla. Padahal Ya, yang paling krusial bikin nggak jalan untuk berat itu seringkali people matters-nya betul-nya. itu. Nah, ini yang Hmm, menarik ya. iya benar Jadi juga. kalau kita bicara tentang kepemimpinan gitu Mas Ted ya. Hmm, Saya sih mendorong kalau teman-teman yang tadi kalau tiba-tiba kita dapat kepercayaan menjadi project manager gitu ya hmm, di project apapun itu, gunakanlah itu kesempatan untuk belajar kepemimpinan. Ya, iya, jadi oke, mainkan gitu ya. Ini yes, kesempatan saya untuk melatih diri saya untuk menjadi iya. pemimpin gitu. Jadi itu yang makanya sering dibilang tuh leadership is everyone business tuh sebenarnya realnya di sini begitu Bang ya. Kalau dulu kan mungkin seolah-olah tadi karena organisasi zaman dulu ya sebelum VUCA itu mungkin relatif stabil gitu ya. Jadi kita anggap leader itu hanya yang punya posisi struktural. Tapi Hmm. seiring dengan tadi di awal kita sempat bahas perubahan demikian cepat ya, proyek jadi makin banyak. Kadang-kadang kita nggak minta pun ya, kita nggak suka pun harus mimpin proyek. Dan padahal ini kompleksitasnya lebih tinggi karena dia pendek waktunya, harus segera selesai. Orang-orangnya saya juga nggak mesti bangun keakraban trust yang cukup ya. Compare to mimpin tim, parah mungkin lebih mendingan karena saya sempat ada di situ agak panjang ya di sini kompleksitas kayak tadi gitu ya dan padahal ya situasi psikologisnya sama manusia ya kayak gitu itu ya jadi pentingnya kita justru apa namanya perlu belajar soal people ya di sisi project management itu leadership itu karena memang seringkali kita nggak bisa menghindar di situasi itu. Namanya project sebetulnya kan kaitannya dengan manusia juga gitu ya. Mm-mm. Karena yang mengerjakan manusia gitu. Dan saya tertarik dengan yang tadi Mas Teddy sampaikan bahwa yang namanya kepemimpinan itu sebetulnya urusan semua orang gitu ya. Nah, sama yang namanya project manager ya, makin ke sini itu akan kayak kepemimpinan itu jadi urusan semua orang. Semua orang. Jadi kalau katanya bahwa eh, yang namanya project manager Hmm. keterampilan memimpin proyek itu Hmm. sekarang sudah nilainya sama dengan keterampilan time management katanya ya. Jadi Hmm. banyak orang yang sadar atau tidak sebetulnya Hmm. kan dituntut untuk bisa mengelola waktu gitu ya. Yes. Belajar khusus atau tidak, orang ditempatkan pada bisa nggak kamu mengatur diri kamu agar waktu itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Ya betul. Project management akan begitu juga. Sudah Ya setara tadi ya. ya sudah setiap orang cepat atau lambat kita dapat giliran. Iya. Dan makin ke sini belum tentu kok namanya jadi project. Hmm. Nanti tiba-tiba aja misalnya kalau saya yang jadi leadernya Mas Hmm. Teddy gitu, tiba-tiba saya bilang, Mas Teddy, nanti urusan dengan klien kita yang ini Mas Teddy yang pegang ya. Namanya bukan Udah, project judulnya. bukan project gitu ya. Nanti urusan dengan, tapi pendekatannya pendekatan project. Oh, terus Mas Iya. Teddy, oh oke Pak, itu saya kerjakan sendiri atau ada yang bantu? Oh iya, tadi saya sudah ngomong ke si A si B biar nanti dia bantuin Mas Teddy. Nanti ngobrol ya Mas Teddy dengan mereka ya. Oke. Project juga namanya. Itu kan sebetulnya nanti pendekatannya sudah sebuah project gitu ya. Hmm. Nah, makanya makin ke sini makin makin penting dan mungkin makin sering kita alami. Yang tadi Mas tadi bilang dulu organisasinya kan ke atas ke bawah gitu jauh banget ya. Kalau Habis. sekarang kan melebar begini nih, jadi Iya. kayaknya kita bisa masuk kemana-mana gitu. Iya. Eh, Bahkan banyak ya, makin banyak industri organisasi yang mengandalkan kemitraan gitu dalam mengeksekusi rencana-rencananya, target-targetnya. Jadi di dalam organisasi itu sebenarnya kecil orangnya. hmm. Dia mengandalkan vendor-vendor gitu ya. Nah kan orang-orang dalam organisasi ini, even dia nggak pengen jadi leader pun ya, dia at the end pasti harus megang tadi kan, mensinergikan berbagai mitra ya untuk eksekusi di proyek sini, misalnya itu kan jadi krusial sekali ya. Karena dialah jadi narahubung perusahaan Betul, gitu ya dengan betul. berbagai vendor tadi, dia yang Iya, akan harus bertanggung jawab. Nah itu iya, dan vendor itu kan manusia juga isinya Mas Ted. Di iya, faktor ya. people tadi. Itu aku keingetan nih, berapa bulan lalu ketemu Bang sama satu kenalan baru lah ya di salah satu kota besar di Indonesia. Dia perusahaan kontraktor, awal mulanya masih kecil,
Nah, kebetulan dia dapat klien, salah satu owner perusahaan apa ya, klinik-klinik gitu yang lagi ngetren sekarang ya. Nah, orangnya ini pokoknya kalau di browsing ketemu lah ya, salah satu dokter ini lagi happening banget ya. Nah, tiba-tiba si ownernya bilang, wah saya suka sama kerja kalian. Oke, sekian puluh kotak kalian yang garap. Nah, itu Berkah tiba-tiba atau bahaya ini gitu ya? iya makanya dia tiba-tiba anggota tim yang tadinya biasa kerja sendiri-sendiri, maksudnya apa individu kontributor lah ya, dia mengandalkan kepemimpinan dari ownernya. Sekarang dia harus ke Batam, kemana gitu ya, dan itu harus memimpin proyek yang tadi ya stakeholders-nya ya nyari tukang, nyari bahan bangunan itu lain-lain semua ya, intinya pokoknya jadi aja gitu. Nah itu yang jadi challenging begitu ya bang ya. Yep. Dan buat project owner, narah hubungnya kan cuma kita gitu ya, sebagai project Iya. manager. Urusan apa-apa ke kita gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, ini menarik nih Mas Satria. Jadi eh, saya juga jadi baru paham ya teman-teman semua ya. Jadi saya terus terang baru udah beberapa lama, beberapa tahun lah tahu bahwa di Dunamis ya yang kita bermitra dengan Frank Covey itu punya solusi terkait dengan project management. Namanya project management esensial lah kalau ngomong modulnya ya. Tapi sebenarnya kita nggak jadi bicara modul. Dulu saya penasaran nih Mas Satria ya, kenapa kok tiba-tiba ya? Ya buat saya itu tiba-tiba ya kok masuk ke project management, which is di dunia kan isu bukan isu ya, maksudnya khazanah ilmu project management ini udah established ya, ada asosiasinya, ada macam-macam ya. Ini out of nowhere kayaknya kok kita bahas itu karena setelah ditelaah, dibedah isu-isu di lapangan itu unsur leadership, unsur people-nya sangat kental gitu. Which is itu memang expertise Frank Covey ya, Dinamis yang bukan semata-mata kita pengen ngambil peluang, tapi lebih karena justru esensi-esensi kepemimpinan itu sangat perlu dipelajari, dibagikan kepada orang-orang yang sekarang sehari-hari bergulat dengan proyek. Ya kan Jadi kasihan kan kita leader-leader ini ya bang ya. betul hadir untuk melengkapi lah ya, hadir untuk melengkapi. Karena begini, Mas Ted, kalau belajar project management secara khusus itu butuh waktu lama dan Yes. apa namanya ya, ilmunya juga banyak banget ya. Tapi apakah semua ilmunya dipakai kan belum tentu gitu ya. Apalagi kalau kita tadi bicara project yang kita kelola itu ad hoc yang kecil-kecil gitu di organisasi kita gitu ya. Nah, yang begini ini kan kita perlu belajar juga ya esensi dari project management itu seperti apa dan bagaimana mengelola orang-orang tadi gitu. Jadi kalau project management dan certification itu ibaratnya untuk seorang pro ya, project manager pro di company biasanya ada tuh yang Ada, business betul. development gitu ya bang ya. Iya. Itu yang dulu dalam bayanganku orang-orang kayak gitu bang, waktu saya baru kerja tuh ada tim-tim tertentu yang dikasih judul tuh project management karena memang kerjaannya untuk develop hal-hal baru. Nah sekarang mungkin di banyak tempat di banyak bidang nggak perlu sampai ke sana ilmunya karena itu memang untuk proyek yang skalanya besar, tapi yang kecil-kecil tapi banyak dan terus ada ini Iya. butuh ilmu juga gitu, ilmunya ilmu Betul. ini ya gitu kan. Iya. Yes, yes, yes. Secara esensi tetap kita materi yang kita sampaikan itu ya, yang tadi Mas Teddy sebutkan itu ya kita mendapatkan persetujuan dari PMI juga, ya, PMI-nya sana. Ini loh materi kalian kita pakai ya, oke gitu ya, dia sudah disetujui dan kita lengkapi dengan kekuatan Franklin Covey yang tadi Mas Teddy sampaikan, gitu. Nah, ini thank you banget nih Bang Satria nih. Nanti mungkin kita bakal zoom in ya Bang ya di video-video berikutnya ya. Kita cari waktu Bang Satria lagi. Yang jelas gedeannya kita udah dapet ya urgensinya kenapa project management ini jadi makin penting dikuasai banyak orang, terutama project management esensial ya, esensi-esensi soal bagaimana kita mimpin proyek gitu ya. Yang ini justru makin perlu dikuasai oleh banyak orang. Kalau leadership development program tuh kadang-kadang perlunya kan kalau kita jadi leader formal yang tadi struktural ya, kita diangkat harus ikut dong, masa udah jadi leader punya anak buah nggak belajar ya kan, atau dibakalin. Tapi jumlah orang yang di sana kan sebenarnya nggak pernah lebih banyak dibandingin jumlah orang-orang lain ya, karyawan yang individual kontributor, tapi makin kita senior makin sering diminta untuk memimpin proyek gitu. Itu kan keahliannya ternyata tidak lebih sederhana ya dibandingkan mimpin tim gitu ya. Betul. Dan itu bisa kita katakan sebagai indikasi lah
bahwa sebetulnya kita dipercaya gitu kalau kita tiba-tiba Iya. ditunjuk pegang ini ya, kamu ngurusin ini ya, gitu ya. Oh, nanti kita dipercaya nih untuk mengerjakan hal itu. Gitu, Mas Ted. Itu menarik Bang. Jadi kalau sebagai closing mungkin aku ingat ada seorang kawan yang sekarang sih jadi leader struktural ya. Tapi salah satu kehebatan dia, ini zaman belum ada ilmunya Bang Satria nih ya, kehebatan dia adalah dibandingkan kami-kami yang selevel ya adalah dia itu sering ditunjuk bikin ngerjain proyek ya, yang ilmunya sangat banyak yang tidak dia kuasai. Tapi somehow dia tuh bisa gather orang-orang untuk bantuin dia dan akhirnya proyeknya selesai. Itu keren dia tuh. Ya at the end pas ada kesempatan akhirnya dia yang step up sih gitu. Tapi bakat-bakatnya kelihatan di situ. Jadi dia punya kemampuan tuh. Misalnya wah ini saya nggak nguasain misalnya ya dia orang human capital lah ya. Terus wah ini harus punya keahlian dari orang service nih. Saya nggak nguasain nih. Nah, sama dia bisa ngomong sama sono terus dapat dukungan terus Ya. disupport dikasih orang gitu loh. Ya, hubungan baik tadi ya, modalnya semua ya. Bisa Hmm. meyakinkan itu. Oke, sip. Kalau gitu Bang Satria, thank you banget waktunya ya. Thank you, Mas Ted. Udah Teman-teman bisa semua berbincang sampai di ketemu. sini. Yes, sampai ketemu lagi di Better Leader berikutnya. Selamat siang, bye bye. Bye-bye.